Selamat pagi, siang, malam, pemirsa pencinta sepak bola di seluruh Indonesia. Kita seringkali menyaksikan bahwa euforia sebuah turnamen sepak bola baru akan terasa memuncak ketika peluit pertama dibunyikan atau saat bola mulai bergulir di lapangan hijau. Namun, sebuah anomali yang luar biasa tengah terjadi menjelang perhelatan FIFA Series yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia pada bulan Maret mendatang. Meskipun jadwal teknis baru saja dirilis dan belum ada satupun pertandingan yang dimainkan, gelombang antusiasme telah melampaui batas-batas Asia Tenggara, merambat hingga ke koridor bisnis global. Fenomena ini menandai sebuah era baru di mana Indonesia tidak hanya dilihat sebagai penonton, melainkan sebagai aktor utama. Laporan terbaru yang kami himpun mengindikasikan bahwa FIFA Series edisi Indonesia ini telah memicu kegemparan yang signifikan, bukan hanya di kalangan penggemar setia timnas, melainkan di dalam lingkaran elit sponsor kelas dunia. Kabar yang beredar dari sumber terpercaya menyebutkan bahwa setidaknya 20 perusahaan raksasa dunia tengah mengantri. Mereka bukan sekedar ingin menempelkan logo di jersey atau papan iklan, melainkan berkompetisi secara ketat untuk mendapatkan hak siar dan eksposur internasional dari panggung besar bernama Indonesia. Penting untuk dipahami secara mendalam bahwa ketertarikan masif dari sektor korporasi ini tidak muncul tanpa alasan yang fundamental. Para sponsor global tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari platform layanan streaming internasional, jenama pakaian olahraga ternama, institusi perbankan dunia, hingga korporasi raksasa dari kawasan Timur Tengah. Bahkan negara-negara Arab dilaporkan bergerak sangat agresif untuk masuk ke dalam ekosistem sepak bola Indonesia saat ini. Lantas, apa yang membuat mereka begitu antusias? Jawabannya terletak pada satu kata kunci: exposure. Di mata para pelaku bisnis global, Indonesia telah bertransformasi. Indonesia bukan lagi sekedar negara dengan populasi yang besar secara demografis, melainkan telah menjadi sebuah pasar sepak bola yang benar-benar hidup dan dinamis. Statistik dan data pasar menunjukkan fakta yang tak terbantahkan. Setiap kali timnas Indonesia berlaga, stadion selalu dipadati penonton hingga kapasitas maksimal. Acara nonton bareng menjamur di berbagai pelosok daerah, dan interaksi di media sosial meledak dengan angka statistik yang fantastis. Bagi para sponsor, fenomena ini adalah ekosistem yang ideal. Dengan berinvestasi pada satu acara di Indonesia, jenama mereka memiliki potensi untuk menjangkau puluhan juta pasang mata secara instan dalam satu momentum acara. Indonesia kini dipandang sebagai pusat gravitasi baru bagi sepak bola di Asia Tenggara. Melalui ajang FIFA Series ini, para sponsor melihat peluang strategis untuk menanamkan citra mereka tidak hanya ke pasar lokal Indonesia, tetapi juga berekspansi ke Asia Timur, Timur Tengah, bahkan Eropa, melalui jaringan siaran global yang terintegrasi. Ini bukan sekedar tentang pertandingan 90 menit. Ini adalah tentang penempatan posisi jenama atau brand positioning untuk jangka panjang di pasar yang paling bergairah. Beralih dari aspek bisnis ke aspek olahraga, kita perlu meluruskan persepsi publik mengenai status turnamen ini. FIFA Series bukanlah sekedar rangkaian uji coba persahabatan biasa atau formalitas untuk mengisi kalender FIFA. Ini adalah proyek resmi dan strategis dari Badan Sepak Bola Dunia tersebut sebagai langkah pemanasan menuju Piala Dunia 2026. Format yang diusung pun sangat prestisius, yakni lintas konfederasi yang mempertemukan negara-negara dari benua yang berbeda. Hanya segelintir negara terpilih yang dipercaya menjadi tuan rumah, dan di Asia Tenggara, kepercayaan monumental itu jatuh ke tangan Indonesia. Pada bulan Maret nanti, stadion di Indonesia akan menjadi saksi pertemuan 4 tim dari 4 konfederasi yang berbeda. Timnas Indonesia akan menyambut tantangan dari berbagai gaya permainan dunia yang akan menguji kedalaman skuad Garuda. Pertama, kehadiran Bulgaria sebagai wakil dari benua Eropa atau UEFA. Meskipun Bulgaria mungkin tidak sedang berada di era keemasannya seperti beberapa dekade lalu, mereka tetap membawa DNA sepak bola Eropa yang kental. Mereka akan menghadirkan kedisiplinan taktik, kekuatan fisik yang prima, dan tempo permainan tinggi yang akan menjadi ujian nyata bagi ketahanan fisik para pemain kita. Kedua, tantangan unik akan datang dari Kepulauan Salomon, Oseania. Tim ini seringkali dipandang sebelah mata oleh publik awam, namun justru menyimpan potensi bahaya tersendiri. Mereka dikenal dengan gaya permainan yang tidak konvensional, kekuatan fisik yang alami, dan permainan langsung atau direct football yang jarang dihadapi oleh tim-tim di Asia. Ketiga, Saint Kitts and Nevis dari kawasan CONCACAF atau Karibia. Kehadiran mereka akan memaksa timnas Indonesia untuk beradaptasi dengan karakter sepak bola yang mungkin masih asing bagi publik kita. Inilah esensi sejati FIFA Series, sebuah panggung pembuktian adaptabilitas. Pelatih timnas Indonesia, dengan arah baru dan ekspektasi publik yang semakin tinggi, harus membuktikan bahwa Indonesia layak berada di level ini bukan karena belas kasihan FIFA, melainkan karena kualitas dan nilai kompetitif yang dimiliki.
Sementara Indonesia tengah bersiap menjadi sorotan dunia dan duduk di meja utama perundingan global, sebuah narasi kontras diterdengar dari negara tetangga, Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM secara terbuka mengekspresikan kebingungan dan kekecewaan mereka karena tidak dilibatkan dalam agenda bergengsi ini, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai peserta. Ungkapan retoris "entah apa salah kami" yang muncul ke permukaan mencerminkan rasa frustasi yang mendalam dari pihak federasi negara tetangga. Namun, realitas dalam industri sepak bola modern memang terkadang terasa pahit. Keputusan strategis FIFA tidak didasarkan pada aspek emosional, sejarah masa lalu, atau rasa solidaritas semata. Keputusan tersebut murni berbasis data, potensi pasar, dan kalkulasi nilai komersial. FIFA memilih berdasarkan data konkret, siapa yang menawarkan sensasi, siapa yang memiliki basis penonton paling fanatik, dan siapa yang memiliki narasi sepak bola yang sedang berkembang pesat. Jawabannya saat ini adalah Indonesia. Transformasi sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari pembenahan tata kelola federasi, perbaikan kualitas kompetisi, hingga pembangunan ulang kerangka tim nasional, telah menciptakan daya tarik yang tak terbantahkan. Sebaliknya, di mata para pengamat global, Malaysia dinilai belum menunjukkan lonjakan daya tarik yang setara. Realitas yang harus diterima adalah ketika sponsor global berbondong-bondong masuk dan mengantrai di Indonesia, negara tetangga harus puas berada di posisi penonton. Bahkan, fenomena menarik terjadi di mana beberapa jenama yang sebelumnya fokus berinvestasi di pasar Malaysia, kini mulai mengalihkan perhatian dan modal mereka ke Indonesia, karena potensi eksposur yang dinilai jauh lebih menjanjikan dan masif. Perlu kita sadari bersama bahwa FIFA Series bulan Maret nanti bukan sekedar turnamen untuk mencari siapa yang menang atau kalah dalam skor akhir. Lebih dari itu, ajang ini adalah simbol pergeseran kekuatan yang nyata di Asia Tenggara. Jika dulu Indonesia mungkin hanya dipandang sebagai raksasa tidur, sebuah pasar yang besar namun minim prestasi dan pengelolaan, kini persepsi itu telah berubah total. Indonesia saat ini adalah kombinasi mematikan dari kekuatan pasar yang masif dan proyek sepak bola yang serius dan menjanjikan. Turnamen belum dimulai, bola belum bergulir, namun pesan yang tersampaikan ke dunia internasional sudah sangat terang dan tegas. Indonesia bukan lagi sekedar penonton di pinggir lapangan. Indonesia kini duduk di meja utama bersama FIFA, menjadi pusat cerita, dan memegang peran sentral dalam peta sepak bola modern. Demikian laporan mendalam kami. Terima kasih atas perhatian Anda.